Sepasang suami istri lagi bangun tidur terlihat di awal film. Mereka merupakan sepasang suami istri yang terbilang sangat romantis, walaupun hidupnya serba kekurangan. John adalah seorang suami yang sangat baik, tapi kebaikannya bikin dia sering diremehin sama orang lain. Dia bekerja sebagai telemarketing di sebuah perusahaan besar. Karena gaji John yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, istrinya yang bernama Alice pun berencana membantu John untuk mencari pekerjaan. I'm ahead of the pack for once. Tapi karena Alice yang gak punya gelar master, akhirnya Alice ditolak dari perusahaan tadi. Ditambah lagi pemilik kontrakan yang bernama Arnie datang buat nagih uang sewa rumah yang udah jatuh tempo. Dan sering banget Arnie ngelakuin hal gak senonoh kepada Alice. Gak cuma itu, ke John pun dia melakukan hal yang sama. Tapi yang hebatnya cinta Alice gak sedikit pun pudar buat John. Malamnya mereka datang ke sebuah pesta, di mana pesta itu adalah sebuah reunian teman SMA-nya. Dengan memakai pakaian yang seadanya, mereka menyapa teman-teman SMA-nya yang jauh lebih sukses dari mereka. Tapi semua teman-teman mengacukannya, kecuali teman yang senasib dengannya. Besoknya Alice dan John pergi untuk membeli makanan di kota. Tiba-tiba, mobil mereka tertabrak sebuah truk. Untung mereka masih selamat dari musibah itu. Saat polisi lagi ngejelasin bahwa ada seseorang yang sengaja memotong rambu-rambu tanda berhenti, tiba-tiba Alice melihat seorang nenek yang sedang mengambil teko emas di seberang jalan. Alice, hey! Karena penasaran dengan teko itu, akhirnya Alice mengikuti nenek itu ke dalam rumah. Alice lalu berpura-pura untuk membeli barang antik yang ada di toko tersebut. Pada saat nenek tadi lagi asik nelpon, diam-diam Alice mencuri teko emas itu dan membawa kabur ke rumahnya. John yang tahu kalau istrinya itu mencuri sebuah teko, mencoba nasihatin Alice tapi tetap nggak didengar. Besoknya Alice yang lagi asik-asik catok rambut nggak sengaja tersengat panas dari alat pencatoknya. Lalu ia dikagetkan saat membuka teko yang dia curi. Ternyata teko itu menghasilkan uang saat pemiliknya terluka. Dan ini membuatnya jadi senang karena nggak perlu repot-repot lagi cari kerja. Dari situ dia coba nyakitin dirinya berulang-ulang kali. Tapi berbeda dengan John yang sedang ditegur sama bosnya karena kinerjanya yang menurun sehingga dia dipecat dari perusahaannya. Keadaan semakin memburuk saat dia melihat seisi rumah udah porak-poranda. Dan dia semakin panik saat melihat istri tercintanya terbaring di kamar dengan penuh luka. Walaupun Alice baik-baik saja, tapi tetap hati John masih gundah karena kehilangan pekerjaan. Alice yang melihat suaminya terlihat kacau, mencoba kasih tahu apa yang udah teko ajaib itu hasilkan. Besoknya John yang melihat istrinya tidak baik-baik saja langsung membawa teko itu untuk dikembalikan ke pemiliknya. Tapi toko tersebut tutup. Lalu dia menuju ke sebuah pameran barang antik untuk menjual teko itu. Saat di pameran secara nggak sengaja, Dr. Ling yang merupakan peneliti benda-benda bersejarah melihat teko itu di siaran televisi. Lantas ia langsung mencari keberadaan teko tersebut. Lanjut ke John yang mengurungkan niatnya untuk menjual teko ajaibnya karena harga yang ditawarkan gak sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya John memutuskan untuk membawa teko itu kembali. John yang udah putus asa akhirnya membuat suatu komitmen dengan Alice. Kalau teko itu udah menghasilkan uang sebanyak $1 juta, maka mereka harus membuang teko itu. Besoknya Alice mulai memanjakan dirinya dengan pergi ke salon untuk membersihkan rumput liarnya. Tentunya teko ajaib itu berada di dekatnya, sekaligus mendapatkan keuntungan dari teko itu. Singkat cerita, hidup Alice dan John sekarang udah berubah. Hari-hari mereka dipenuhi kemewahan. Lanjut cerita, John dan Alice mengadakan sebuah pesta makan malam bersama ibu dan kakaknya Alice. Walau sekarang hidup Alice dan John udah berubah, ibunya Alice tetap nggak percaya kalau mereka udah kaya raya. Bahkan ibunya Alice malah mencurigai mereka karena mereka mendadak menjadi kaya. John menjelaskan kepada keluarga Alice kalau dia sekarang menjadi pengusaha telur ayam. Keesokan harinya John dan Alice yang lagi asik merencanakan untuk melipat gandakan kekayaannya, tiba-tiba didatangi oleh 2 orang Yahudi di rumahnya. Yahudi itu tiba-tiba menyerang John hingga terkapar. Setelah menyeret John ke dalam rumah, orang Yahudi itu menanyakan teko ajaib yang telah ia curi di rumah nenek mereka. 2 orang Yahudi itu tahu dari siaran TV pelelangan saat John mau jual teko itu beberapa hari yang lalu. Lalu menceritakan bahwa ia membelinya pada nenek mereka.
Bahkan Alice memberikan uang kepada mereka senilai $5.000 yang dihasilkan teko itu saat orang Yahudi menyerang John. Besoknya John dan Alice pergi ke perpustakaan kota untuk mencari tahu tentang teko ajaib itu. Saat John sedang asik membaca buku sejarah, tiba-tiba Alice yang berhasil menemukan informasi tentang teko itu. Di halaman itu terlihat beberapa orang mati karena teko tersebut. Alice langsung merobek halaman itu untuk menyembunyikannya dari John. Singkat cerita, mereka membeli semua kebutuhan mereka dari mobil, perhiasan, hingga rumah mewah. Suatu hari John dan Alice mengadakan sebuah pesta besar-besaran di rumahnya. Tapi kali ini Alice memperlihatkan sifat sombongnya saat mengacukan teman dekatnya semasa SMA yang satu-satunya setia dengannya. Tapi berbeda dengan John yang memberikan ruangan spesial pada teman dekatnya semasa John masih dalam keadaan susah. Selang beberapa menit, seorang pria Cina yang bernama Ling datang ke rumah mereka. Kedatangan Ling yaitu memberitahukan betapa bahayanya jika terus bergantung pada teko tersebut. Alice yang mengetahui kedatangan Ling langsung mengusirnya karena Alice tahu kalau John akan terpengaruh oleh omongan Ling. And get off of our property! Malamnya Alice dan John lagi duduk di sofa bersama teko ajaib. Gak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu. Ternyata Arnie datang ke rumah mereka dengan memegang sebotol ciu. Walaupun John dan Alice sekarang udah kaya, tapi perlakuan Arnie tetap sama pada John. Bahkan Arnie merebut teko ajaib itu dan mempermainkan mereka hingga berniat menghancurkannya. Tapi teko itu utuh kembali setelah mobil Arnie melindasnya. John dan Alice yang merasa teko itu tidak baik-baik saja, langsung menemui Ling di sebuah penginapan. Ling mengatakan teko tersebut sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu, dan sudah berpindah-pindah dari tangan ke tangan, yang membuat semua pemiliknya menjadi jahat bahkan hingga tutup usia. Satu-satunya cara untuk memperbaikinya adalah dengan memberikan teko itu pada Ling. Dan ia berjanji akan menaruhnya di suatu tempat di mana orang-orang gak akan bisa menemukannya. Malamnya Alice terbangun dari tidurnya saat mendengar sesuatu di rumahnya. Alice langsung bergegas membangunkan John untuk mengecek apakah ada maling di rumahnya. Ternyata, dua orang Yahudi itu datang lagi ke rumah mereka untuk mencuri uang yang dihasilkan teko itu. Karena uang yang mereka kumpulkan udah habis dibawa kabur, akhirnya mereka memutuskan untuk mengumpulkan uangnya kembali dengan cara besoknya John yang sedang membuang sampah nggak sengaja bertemu dengan Ling yang melihat keadaan John yang semakin parah. Ia memperingatkan John agar menghentikan semua ini sebelum terlambat. Lalu Alice yang sedang duduk di kursi pinggiran jalan nggak sengaja ngelihat seorang pria yang terjatuh dari papan seluncurnya. Lalu teko itu tiba-tiba menghasilkan uang. Dan Alice baru sadar ternyata nggak hanya menyakiti diri sendiri, tapi teko itu juga bisa menghasilkan uang jika orang sekelilingnya terluka. Kemudian mereka langsung tancap gas nonton pertandingan tinju. Alhasil mereka menghasilkan uang yang banyak. Sedikit demi sedikit uang mereka kembali menumpuk lagi. Kali ini mereka menyimpannya di dalam brankas. Keadaan semakin parah ketika Alice berniat untuk menabrak seorang pejalan kaki yang ingin menyeberang. John yang mengetahui niat jahat Alice pun langsung mencegahnya. Di sini Alice memaki John yang sudah mencegahnya untuk menabrak orang tadi. Gak sengaja teko itu menghasilkan uang lagi. Padahal mereka nggak menyakiti dirinya ataupun melihat orang lain terluka. Akan tetapi Alice sadar dengan satu hal. Teko itu menghasilkan uang karena Alice udah nyakitin hati John. Lalu Alice berusaha untuk menyakiti hati John lagi. Nggak cuma itu, Alice juga menyuruh John untuk balik menyakiti hatinya. John dengan terpaksa akhirnya melakukannya hingga berlanjut di rumah. Lalu Alice menceritakan pada John rahasia yang selama ini dia sembunyikan. Ternyata Alice dan Arnie pernah melakukan uclak-acluk bersama. John yang mendengar ini langsung terluka dan menemui Arnie di rumahnya. John menceritakan rahasia ini pada istri Arnie. Lalu ketika mereka berselisih, Arnie nggak sengaja ngelihat uang di dalam teko ajaib itu. Arnie lalu mulai penasaran dengan teko ajaib itu. Karena mereka belum puas dengan uang yang teko itu hasilkan, mereka berencana membocorkan rahasia orang lain agar hati orang lain terluka. Seakan merasa belum puas, Alice menyuruh John untuk mengalahkan seorang bandar narkoba dan menguburnya di tengah hutan. John yang merasa Alice sudah melampaui batas, akhirnya menyerah dan pergi.
Lalu John menemui Ling dan meminta bantuan. Akan tetapi semua sudah terlambat. Alice yang selesai mandi tiba-tiba melihat kertas yang ia sobek saat di perpustakaan. Lalu John yang sedang memegang teko itu menyuruh Alice untuk menghentikan semua ini. Tapi, karena Alice hanya fokus pada teko itu dan mengabaikan permohonan John, akhirnya Alice yang merasa bersalah pada John meminta agar John kembali. Setelah John sadar, Alice berjanji akan memberikan teko itu pada Ling. Lanjut cerita saat mereka tertidur, Alice lagi-lagi terbangun dari tidurnya karena mendengar ada seseorang masuk ke dalam rumahnya. Saat John turun, teko itu sudah diambil oleh Arnie. Besoknya mereka mendatangi rumah Arnie. Rumahnya udah berserakan darah dan berantakan. Saat mereka lagi melihat keadaan rumah, tiba-tiba Arnie muncul dengan menodongkan pistol kepada mereka. Dan beberapa menit pun orang Yahudi datang lalu menodongkan senjata ke arah Arnie. Akhirnya baku tembak terjadi. Saat bunyi tembakan berhenti, mereka mencoba lihat keadaan rumah dan pergi dengan membawa uang sakaresek bersama teko ajaib. Dan saat itu pun Ling yang juga udah ada di luar menanti mereka untuk menyerahkan teko itu padanya. Thank you. Singkat cerita, mereka menyumbangkan semua kekayaannya pada orang terdekat dan terlihat perut Alice yang sudah melendung akibat teko milik John. Mereka memilih kembali di kehidupan mereka sebelumnya. Lalu teko ajaib itu tentunya telah berada di suatu tempat yang orang lain sulit menemukannya.